Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pejuang cuan di sini ya teman-teman. Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Video kali ini market masih diserang dengan negara api ya teman-teman. Cuman di sini saya nggak akan membahas tentang ini ya teman-teman. Saya akan membahas si BB Dogecoin. Mungkin ini hanya prediksi saja. Dia nggak akan listing di Binance dalam waktu-waktu dekat ini teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Ini menurut analisa saya pribadi ya teman-teman. Kita masuk ke sini dulu teman-teman, ke ini. Ini ke Twitternya si Binance ya teman-teman. Nah, cuitan si Binance di sini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi. Kreativitas Anda tidak luput dari perhatian. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil voting dari Binance ya teman-teman, di mana di sini Binance Chat sama Binance Doc dia menang Binance Chat, yaitu Binance Chat mendapatkan 119,4 ribu suara, dan di sini Binance Doc mendapatkan 41.000 suara ya teman-teman. Nah, dimana kalau kita prediksi di sini, kalau kita lihat di sini, mungkin ya teman-teman, mungkin kalau si Binance Doc mendapatkan lebih banyak dari suaranya dari Binance Chat, kemungkinan besar harga koin-koin yang bertema anjing ini akan naik teman-teman, kayak gitu. Dan kemungkinan besar dia juga akan di listing di Binance dalam waktu-waktu dekat, kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita lihat di sini. Ini analisa saya pribadi ya teman-teman. Kalau salah ya mohon dimaafkan gitu teman-teman. Karena kita nggak tahu di dunia cryptocurrency itu kenaikannya fluktuatif kayak gitu. Beritanya pun simpang siur gitu teman-teman. Kadang kita ngomong gini besoknya berubah. Kita ngomong begitu besoknya nggak jadi begitu, kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus menurut analisa saya pribadi di sini, kalau kita lihat dari smart kontraknya, dia sudah berdiri di dua jaringan ya teman-teman, yaitu Ethereum dan Binance Smart Chain gitu. Kenapa? Padahal berdiri di jaringan Binance Smart Chain kok nggak di listing. Kalau kita lihat dari holdernya, pemegangnya, dia sudah hampir menyentuh di angka 1,4 teman-teman, yaitu sekarang 1.399.502 pemegang atau holder kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini menurut analisa saya pribadi, dia nggak akan listing dalam waktu dekat ini karena supply-nya dulu teman-teman. Supply-nya dia terlalu banyak supply-nya, yaitu 420 kuadriliun gitu teman-teman. Iya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ya, 420 kuadriliun ya, atau gimana pokoknya, kalau salah ya tolong dikoreksi gitu teman-teman ya. Nah, kita bandingkan dengan si Shiba Inu teman-teman. Si Shiba Inu holdernya dia baru 1.169.000. Kalau dari segi holder memang menang sih Baby Dogecoin ya kan teman-teman. Perbandingannya kalau dari segi holder menang Baby Dogecoin gitu. Cuman kalau dari supply menang si Shiba Inu. Supply-nya Shiba Inu ini kurang lebih sedikit lagi hampir menyentuh 1 kuadriliun ya teman-teman. Perbandingannya itu sangat jauh sekali, 100 kuadriliun atau 1 2 3, kayaknya 1 kuadriliun ya teman-teman. Entah, kalau nolnya banyak begini saya juga bingung ini ngitungnya. Maklumlah, matematika nggak lulus ini. Nah, ini prediksi asumsi saya pribadi dari segi supply, segi holder itu memang menentukan teman-teman. Jadi kalau holder kita nggak perlu khawatir lah. Kalau holder memang si Baby Dogecoin menang jauh daripada Shiba Inu gitu. Tapi kalau dari segi supply, Baby Doge kalah sama Shiba Inu gitu teman-teman. Nah, terus apalagi yang memungkinkan si Baby Dogecoin ini belum akan di listing. Nah, dia akan di listing, cuman nggak tahu ya, kemungkinan besar dia akan listing, cuman nggak tahu entah di tahun ini atau tahun depan gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, menurut saya pribadi dia akan segera di listing di Binance ketika dia melakukan burn besar-besaran, mengurangi pasokan supply-nya gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau supply-nya udah menyentuh, pembakarannya menyentuh 70 atau 80%,
maka dia pasti akan langsung dilirik oleh Binance gitu teman-teman. Walaupun sekarang si Binance pun sudah ngasih kode-kode gitu, cuman kodenya nggak jelas juga itu mau bener di si Baby Dots atau bukan, kita kan masih bingung juga gitu teman-teman ya. Terus di sini apalagi ya, dari segi supply sudah holder memang Baby Dots menang dari Shiba Inu gitu teman-teman. Terus dari segi falling tadi menang token yang bertema kucing kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin ini prediksi saya pribadi ya teman-teman. Cuman kalau setiap orang itu kan memiliki asumsi masing-masing gitu. Bisa dia berasumsi bahwa ini akan di listing mungkin di bulan 3 atau bulan 4. Ada yang berasumsi kayak gitu teman-teman. Nah, isunya kemarin, isu-isu itu kan akan di listing kemungkinan akan listing di bulan 2 gitu. Ya nggak tahu juga, siapa tahu di bulan 2 ini di akhir dia akan listing di Binance, kita juga nggak tahu gitu. Tapi menurut saya gini teman-teman, si Baby Dots mungkin belum akan di listing di Binance, nggak masalah karena apa, masih banyak exchange besar gitu teman-teman, kayak Robinhood dan sebagainya. Itu masih banyak exchange besar yang kemungkinan bisa mendongkrak si harga Baby Dogecoin gitu teman-teman. Jadi bukan apa ya, Binance itu bukan yang utama gitu teman-teman. Kita nggak listing di Binance saat ini, yang penting kita nyari exchange besar gitu untuk mendongkrak harga. Nah itu teman-teman. Nah, mungkinkah ini hanya pendapatan saya pribadi ya teman-teman. Teman-teman jika mempunyai asumsi masing-masing silakan disampaikan di sini. Ini ruang terbuka gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama memprediksi kayak gitu teman-teman tentang si Baby Dogecoin gitu. Kalau menurut saya pribadi sih dari segi supply-nya juga banyak sekali ini ya. 420 kuadriliun kayak gitu ya teman-teman, banyak. Ini 420 kuadriliun apa 420 ya, pokoknya inilah kuadriliun atau gimana pokoknya teman-teman cerna sendiri lah gitu ya teman-teman. Nah mungkin ini dulu pendapat dari saya ya teman-teman tentang si token Baby Dogecoin. Entah dia akan di listing dalam waktu dekat ini atau entah di tahun depan, kita juga nggak tahu teman-teman. Cuman ini asumsi saya pribadi, mungkin dalam dekat ini dia belum bukan berarti tidak di listing, dia belum akan di listing gitu ya teman-teman. Nah mungkin ini dulu informasi dari saya, semoga dapat membantu teman-teman ya. Tetap dior, tetap lakukan riset ya teman-teman, karena setiap analisa orang itu bisa meleset gitu teman-teman. Ya udah, sampai jumpa di video yang selanjutnya teman-teman. Salam cuan.